Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Herawati, NIM L021211016, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang molting dan pertumbuhan pada krustase. Molting adalah proses biologis di mana hewan melepas bagian luar tubuh mereka, seperti kulit, rambut, atau buluh, dan menggantinya dengan yang baru. Proses molting dapat terjadi pada berbagai kelompok hewan, seperti arthropoda, reptil, burung, dan mamalia. Setiap kelompok hewan memiliki cara dan frekuensi molting yang berbeda-beda. Krustasea adalah kelompok hewan yang termasuk dalam filum Arthropoda, yang mencakup kelas seperti lobster, kepiting, krill, dan udang. Mereka hidup di lingkungan air, baik di air tawar maupun laut, dan memiliki bentuk tubuh yang beragam serta memiliki cangkang keras. Molting merupakan proses siklus yang terjadi pada krustase dan penting untuk pertumbuhan, reproduksi, dan metamorfosis. Molting atau pelepasan kulit adalah proses penting dalam siklus hidup krustase yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Krustase memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang keras dan melindungi tubuh mereka. Namun, eksoskeleton ini tidak dapat tumbuh secara bersamaan dengan pertumbuhan krustase, sehingga krustase harus melepaskan eksoskeleton lama atau kulit lamanya melalui proses molting agar dapat tumbuh lebih besar. Faktor yang mempengaruhi molting dapat terbagi atas dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung dikontrol oleh hormon, yaitu hormon penghambat metabolisme, hormon penghambat molting, dan hormon penghambat perkembangan gonad. Sedangkan secara tidak langsung, yaitu autotomi atau ablasi, metode merangsang molting. Adapun tahapan molting pada krustase. Tahapan molting pada krustase terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pramol, fase yang mempersiapkan diri melepas kulit lama. Fase ini krustase mempersiapkan diri untuk melepaskan kulit lama. Mereka memperbesar kulit ruang di antara kulit luar dan dalam, sehingga ruang tersebut dapat diisi dengan cairan tubuh yang akan membantu dalam proses pelepasan kulit. Yang kedua yaitu ekdisis. Ekdisis adalah tahap di mana krustase melepas kulit lama. Proses ini dimulai ketika lapisan kulit luar mulai terlepas dari tubuh krustase. Selama ekdisis, krustase mengeluarkan enzim yang melunakkan kulit lama sehingga kulit dapat dengan mudah dilepas. Yang ketiga yaitu fase posmol. Setelah melepas kulit lama, krustase mengalami masa kritis di mana mereka sangat rentan terhadap predator dan infeksi. Pada tahap ini, krustase memperoleh kulit baru yang lama lebih besar dan keras dari kulit yang lama. Dan yang keempat yaitu fase intermol. Fase ini, krustase tumbuh dan menghasilkan kulit baru. Proses ini biasanya berlangsung beberapa minggu dan bulan tergantung pada spesies krustase dan faktor lingkungan seperti suhu dan ketersediaan makanan. Tahapan pertumbuhan cangkang krustase melalui proses molting tergantung pada spesies krustase dan faktor-faktor lingkungan seperti suhu, makanan, dan kepadatan populasi. Namun pada umumnya krustase menjalani proses molting sekitar 4-5 kali dalam setahun pada awal kehidupan mereka dan semakin jarang saat mereka semakin dewasa. Namun, molting juga merupakan proses yang rentan dan dapat memicu stres pada krustase. Selama masa molting, krustase menjadi sangat rentan terhadap serangan predator karena mereka tidak memiliki perlindungan yang cukup dari cangkang baru mereka.
Selain itu, proses molting juga membutuhkan banyak energi dan nutrisi yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keseimbangan biologis krustase. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu krustase adalah kelompok hewan yang termasuk dalam atlas arthropoda yang memiliki eksoskeleton atau kerangka luar yang keras dan melindungi tubuhnya. Pertumbuhan krustase terkait dengan proses molting atau pelepasan kulit yang merupakan proses di mana hewan melepas eksoskeleton lama dan tumbuh eksoskeleton baru yang lebih besar. Secara umum, pertumbuhan krustase terkait erat dengan proses molting dan membentuk eksoskeleton baru. Proses ini penting untuk memungkinkan krustase tumbuh dan berkembang menjadi ukuran yang lebih besar dan memperoleh perlindungan yang lebih baik untuk mereka. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.